array. Kalau array kan Anda sudah dapat ya. Halo, suara saya didengar ini? Dengar, Pak. Nah ya, kita lanjutkan ya. Dengar, Pak. Dengar. Pertemuan ke I can. dua dulu aja ya. Kita pokok 3 ini. Pertemuan ketiga. Oh jadi 1 ya. Baik ya. Kita bahas tentang linked list atau list. Dengar. Jadi kalau dalam bahasa program ya, kita kenal kumpulan atau kumpulan ya. Kumpulan data. Kumpulan data. Sulit apa silit? Oh, sulit mungkin ya. Atau suatu variabel yang bisa mengikat beberapa data. Ini variabel yang bisa menahan atau menyimpan, yang bisa menyimpan lebih dari satu atau beberapa data ya. Nah ini yang kemudian disebut sebagai array. Nah array ini sebenarnya salah satu saja ya, salah satu. Nah selain array itu ada juga list ya. Dan ada juga lagi yang lain set, mana lagi ada map ya. Cuma adanya sebenarnya ada 3, list, set, dan map. Ini disebut dengan collection. Nah kemudian turunan atau list ini, jadi list ini ada 2 jenisnya. List itu ada 2 namanya array list, yang kedua linked list. Jadi list ini ada 2, array list dan linked list ya. Yang akan kita bahas nanti linked list. Nah saya berharap ini sudah banyak dipahami ya, karena sering dipakai ya linked list. Nah menurut materi ini kita akan bahas linked list. Bedanya yang utama adalah bahwa yang ini ada istilah kepala sama ekor ya. Ini berarti satu data yang tidak sekedar ini, tapi ada ikatannya ini, ada urutannya ya. Jadi urutannya. Kalau ini kan bisa sendiri-sendiri ya, masing-masing terpisah artinya. Kalau ini enggak. Ya. Kalau linked list, kata linked ini ada antar rekod satu dengan yang lain itu ada ikatan ini, ada ikatan. Kalau ini kan berdiri sendiri-sendiri terpisah ya. Kalau array, nah akan kita bahas ini ya sekarang linked list ya. Nah ini cerita tentang linked list, kita lewati saja ya. Nah ini kalau ada data berarti value ya. Di linked list itu struktur data dibangun oleh satu node. Jadi satu node itu elemen itu disebut dengan satu node ya. Kalau disebutkan seperti ini, satu kotak ini, nah ini kan menyebutkan kita elemen ya. Ini elemen, ini elemen. Ini juga elemen, ini elemen. Nah satu elemen ini kemudian disebut dengan node. Ya satu node ya, satu node. Kemudian yang menempati alokasi memori secara dinamis. Yang dimaksud dinamis di sini artinya dia bisa mengembang tidak seperti array. Kalau array, ya ini kan karena ini sifatnya adalah list ya. List itu merupakan satu collection ya, dinamis. Dinamis artinya tidak perlu kita berikan jumlah elemennya. Kalau waktu awal kita membuat array, ini pasti kita definisikan berapa jumlah node-nya. Jumlah node-nya berapa. Kalau yang ini
Ini disebut static array. Kalau list, semua list baik array list maupun linked list ini dinamis, artinya size-nya ini berubah-ubah sesuai dengan data, berubah menyesuaikan ya, berubah atau menyesuaikan dengan data. Kalau misalkan elemennya jadi 100, ya dia ukurannya menjadi 100. Ketika dihapus beberapa node, maka dia menyusut gitu ya. Jadi ini disebut dengan dinamis. Satu node berarti satu elemen ya. Nah, nanti di dalam node ini dibagi dua, yaitu data, nilainya, dan satu lagi adalah pointer atau penunjuknya. Penunjuk ini berarti menunjuk ke node berikutnya. Jadi gitu ya, kan karena ada kaitannya dengan node berikutnya tidak independen. Ini yang disebut dengan linked list. Oke, selanjutnya. Jika linked list hanya berisi satu node, maka pointernya menunjuk ke 0. Jadi ada satu pointer kalau misalkan linked listnya itu cuman satu, ya cuman satu begini saja. Jadi ini ada dua. Berarti yang ini dibagi dua. Ini menunjuk kemana ya? Jadi dia mempunyai dua field dibagi dua gini. Yang satu ini adalah nilainya, ini value-nya. Yang ini adalah pointer. Pointer menunjukkan ke node berikutnya. Tapi kalau berdiri sendiri ini nggak ada yang ditunjuk, maka ini disebut dengan null. Ya, tidak ada yang ditunjuk karena cuma satu elemen gitu ya. Jika memiliki lebih dari satu, maka pointer menyimpan alamat dari node berikutnya. Jadi kalau kemudian ada dua begini, yang ini nyimpan garisnya ini, ya ini gandeng, ya ini gandeng. Nanti yang ini isinya nyimpan berikutnya, jadi ada semacam rantai gitu ya. Jadi semacam ada rantainya. Pointer menyimpan alamat node berikutnya, sehingga satu node dengan node yang lain akan terhubung. Tapi bagaimana dengan node paling ujung? Node paling ujung itu tetap nol karena tidak ada yang ditunjuk ya. Ditunjuk. Jadi kalau digambar akan menjadi begini ya. Nah, satu node bagi dua ini ya. Ini nilainya, value dia sendiri. Kemudian ini menunjuk node berikutnya. Ya, ini menunjuk ke sini. Nah, ini value lagi, yang ini nunjuk, dan yang terakhir nanti node terakhir ini nol. Jadi karena nggak ada yang ditunjuk ya, karena sudah habis ya. Jadi berikutnya, jadi semacam rantai gitu ya. Pointer itu link ya. Pointer disebut dengan link. Jadi ada value, ada linknya. Jadi ada value, ada nilai, satu node berarti ada nilainya dan ada penunjuk atau pointer atau disebut dengan linknya. Disebut dengan linked list gitu ya. Ini harusnya digandeng ya. Kemudian bedanya array statis menghapus array tidak mungkin. Nah, ini maksudnya menghapus node-nya tidak mungkin ya. Yang dihapus itu hanya datanya. Jadi kalau misalnya didefinisikan sudah 100 elemen, ya tetap 100, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Nah, kalau linked list atau array list atau yang turunan dari list ini pasti dinamis, menambah atau menyusut itu tidak terbatas, disesuaikan dengan datanya. Ya. Kemudian sekuensial itu ada urutannya. Ada semacam antrian, nanti dipakai untuk antrian ya. Antrian itu kan ada order, ada urutan. 50 sekian. Kemudian 50 sekian.
elemen dapat bergerak pada lokasi mana saling berjawab. Nah, Cek, ini kita bisa wait. melakukan manipulasi pada satu linked list. Artinya urutannya kita bisa ubah-ubah ya. Kita urutannya bisa diubah-ubah sesuai dengan program yang kita buat. Ini array, kalau array kan A, B, C, D ini nggak ada kaitannya kan. Nah, misalkan kita tukar-tukar posisinya juga bisa. Anda ingat di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti indeks ke 0 sekarang diisi data dari C. Misalkan gini ya. A dipindah ke indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini boleh diubah-ubah. Manipulasi. Jadi kalau linked list ya, linked list ini boleh Anda loncat-loncat ya. Ini menunjuk ke sini. Ya, ini menunjuk ke sini, ini menunjuk ke sini kan gitu ya. Karena masing-masing mempunyai link kan gitu ya. Operasinya biasanya adalah menghapus, menambah dulu, menghapus, menyisipkan gitu ya. Bisa disisipkan. Yang penting membentuk satu urutan. Nah, kemudian ada dua jenis dari linked list, yaitu single linked list, berarti ada penunjuk cuma satu, ada double linked list. Nah, ini bedanya. Jadi kalau satu node ini value-nya, ini pointernya. Kalau sendirian gini 0. Kalau double berarti ada dua begini, ada dua, ya gambarnya. Kita bicarakan tentang single ya. Single, Anda perhatikan seperti contoh 4 node di sini, berarti ini value-nya adalah A, kemudian pointernya gandeng dengan B. Ya, data ini FF1, FFF2, FFF3, FFF4. Baru kemudian yang keempat ini tidak menunjuk ke node, berarti dia akan ketemu 0 ya, kosong. Ya. Ilustrasi single linked list pada memori. Nah, ini berdasarkan A, B, C, D, dan E. Node E tidak menunjuk ke node manapun sehingga pointer node adalah 0. Ya. Tidak menunjuk ke manapun. Gambarnya gimana nih? Node yang mempunyai pointer 0 gitu ya. Node yang mempunyai pointer 0 atau tidak menghubung pada node yang lain, maka dia adalah ujung gitu ya. Ujung dari suatu rangkaian linked list gitu ya. Dari A menunjuk ke B, misalkan B menunjuk ke C, C menunjuk ke D, dan D menunjuk E tidak ada yang ditunjuk, maka Astagfirullah. Ya Allah. kepalanya A, ekornya kosong gitu ya, E gitu ya. Sedangkan negatif 4 node di mana node terakhir 0. Ini gambarannya ya. Ini value A 0, ini disebut kepala, headnya. Maka ini disebut dengan ekor karena di ketemu 0. Tidak ada yang ditunjuk. Jadi melihatnya mulai dari ini. Ya, yang pertama kali dibuat node itu menjadi kepala. Kemudian ditambah terus sampai yang terakhir yang 0 gitu ya. Representasinya class node, objek data node. Jadi satu node itu terdiri dari objek karena datanya diganti dengan objek, maka satunya lagi adalah node. Node itu berarti dia sendiri ya. Jadi jangan bingung kalau ada satu kelas yang kemudian nunjuk ke kelas lain, atau Anda berpikirnya begini, nanti ada objek node di mana objek node ini akan menunjuk ke node yang lain. Node lain artinya node berikutnya ya. Jadi node mempunyai node kan gitu ya. Pointer ini node-nya, data. Ilustrasi objeknya akan seperti ini ya.
Satu objek direpresentasikan dengan kelas, objek node adalah kelas node, objek data ini value-nya. Objek value data nilainya, kemudian dia menunjuk ke node berikutnya, itu maksudnya ya. Kemudian membentuk node, new node gitu ya. Lalu select appointment. Ya kalau kita pakai bahasa program new reason. Kemarin yang punya ini pinjam ini saja ya. Buat baru saja. New project Java biasa. Ini kalau manual ya, artinya manual itu sebenarnya link list sudah ada, tapi kita mau mencoba membuatnya manual gitu ya. Misalnya kita buat kelas node, jadi satu kelas node, kita ikuti materinya saja. Jadi node berarti dia punya data, value-nya berarti private object. Objek ini data, kemudian dia punya private node. Jadi dia sendiri ya, node. Kemudian kita tambahkan konstruktor, objek node. Kemudian ada tambahkan getter, setter. Berarti ini adalah satu node ya. Tapi kita manual ya. Nanti sebenarnya sudah ada node itu. Link list sudah ada ya. Nah, tapi kita mencoba mensimulasi membuatnya manual. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau membuat runtime ya, public static void main. Ini kalau membuat satu, misalnya satu node berarti node satu new node ini. Nah, node satu sama dengan node, kemudian karena dia datanya yang pertama misalkan objeknya katakan new data saja ya, integer 5 ya, koma objeknya, kemudian node 0. Maka ini adalah satu node ya, satu node ini adalah satu node. Integer tidak diperbolehkan. Yuk, ya, deprecated mark removal. Oh, langsungnya integer ini. Unnecessary boxing new integer ini. Remove boxing. Remove boxing. Oh, ya. Ini ya. Jadi kita misalkan datanya adalah 5, maka dia adalah node pertama. Kemudian kita misalkan nambahkan node kedua. Node 2 sama dengan new node ini, misalkan datanya 10, maka ini menunjuk node 1. Nah, ini contoh
berarti Anda perhatikan bahwa node 2 ini ada kaitannya dengan node 1. Kan gitu ya. Nah, node 2 ini kaitannya dengan node 1. Ini terbalik ya. Berarti ekornya yang mana? Ini yang ekor. Yang ada nulnya ini yang ekor gitu ya. Nah, buatnya sebenarnya adalah node 1 dulu. Ya, node 1 dulu, kemudian node 2. Ini. Tapi node 2 ini berarti mempunyai data 10 dan dia terhubung dengan node 1. Node 1 ini datanya 5, kemudian dia tidak terhubung ke node yang lain, gitu ya. Itu contoh membuatnya. Untuk mengakses file dari node menggunakan objek node kemudian titik objek titik. Mengakses data dari head perintahnya head data, mengakses pointer dari head perintahnya head pointer gitu ya. Nah, kemudian ini contoh node data head. Nah, headnya ini nama ini ya, nama node-nya ya, node-nya. Tadi misalkan head, kalau di sini misalkan Anda pengen mengakses datanya node 1, jadi Anda langsung begini, misalkan kita mau cetak node 1 titik get node. Ya, apakah dia terhubung? Kalau ini get data, kalau ini get data, berarti ini mendapatkan data dari node 1. Kalau dijalankan run, maka Anda akan melihat di sini datanya adalah 5 gitu ya. Ini contoh ya. Kemudian kalau mau cari pointernya head dot pointer ya, head dot pointer, pointer sama dengan 0. Anda perhatikan lagi di sini namanya head apa pointer ya. Ini namanya pointer, ini data. Tapi kan saya kalau mau dirubah ya ini disesuaikan, itu ini diganti pointer. Ini sebenarnya lebih bagus ini node ya. Jadi node yang ditunjuk apa? Kalau misalkan ini diganti pointer, maka refactoringnya. Refactoring. Ini boleh kalau di nama pointer gitu ya, maka jadi pointer. Jadi kalau ingin mendapatkan, Anda bisa gunakan gini. Anda bisa gunakan langsung aja gini. To string ini, maka menunjukkan data dan pointernya. Jadi kita bisa tahu kondisinya. Kalau mau cetak tinggal langsung ini. Apakah node 1 displaykan node 1 kalau dijalankan run, maka kita akan tahu bahwa node 1 itu mempunyai data 5, pointernya 0. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan data dari node 2, maka Anda bisa akan lihat di node 2 ini. Node 2 datanya 10, kemudian dia pointernya pada node yang mempunyai data 5. Jadi ini node 10 ya. Jadi yang 10 ini terhubung dengan pointernya menunjukkan node yang ini. Ya, node yang atas gitu ya. Oke, maka ini menjadi satu kelas yang lebih representatif, nama gitu ya, dikasih nama. Jadi misalkan nampai private string name, ada namanya ya, misalkan itu. Kemudian Anda bisa ulang lagi ini headernya dia dihapus ya. Kemudian Anda tambahkan konstruktor lagi, semua 3 ini ya, 3-tiganya. Kemudian Anda tambahkan name, dan Anda tambahkan get pointer gitu ya. Nah, maka yang error ini ada di runtime, ini perlu nama ya,
nama, misalkan yang pertama kita kasih nama head, ya, tapi headnya yang ini, headnya. Nama, misalkan node 1 string, node 1 gitu ya, kemudian koma 0. Nah, ini berarti 10, ininya masih node 2, kemudian dia node 1. Nah, ini dari bisa ya, bisa seperti ini. Kemudian kita tahu urutannya, misalnya urutannya ini kita ubah lagi to string Nah, ada nama, ada akan menjadi seperti ini. Node 5, name-nya node 1, pointernya 0. Jadi ini tidak ada. Nah, kalau 0 berarti mungkin ekor, kita ganti nama misalkan gitu ya. Nah, misalkan ini berarti yang 0 ini berarti ekornya. Ekor, ini kepala. Saat ini kepalanya di sini. Berarti Anda akan run, maka Anda tahu ya, kepalanya adalah yang datanya 10, kemudian dia melanjutkan menunjuk pada yang datanya 5 ke ekor. Jadi hanya 2 gitu ya. Oke, ini sudah. Untuk mengisi data pada field, bagaimana kalau misalnya datanya dirubah? Datanya dirubah, Anda tinggal ngubah di sini. Node 1, datanya mau saya ubah, set data. Datanya saya ubah menjadi 13. Maka kalau dicetak, Anda akan melihat di sini jadi 13 di data 1 ya. Jadi 13. Apalagi ya, cepat kok ini ya. Misalnya head data A. Oke. Plus linked list new node the head data A sama aja. Oke. Nah, ini head awalnya headnya 0 gitu ya. Awalnya headnya 0, kemudian membuat objek baru, pointernya diberikan ke head dengan objek baru selalu 0. Ya. Node yang paling depan kepala digunakan sebagai pointer yang akan menyimpan alamat dari node depannya. Nah, pointer ini diberi nama head. Head itu yang awal mula dibuat, berarti node yang pertama kali dibuat. Seperti Anda pikirkan kalau seperti orang antrian ya. Ada first in, first out. Siapa yang nomor 1, siapa ambil nomor 1 kepalanya, kemudian yang lain mengikuti dia. Itu kayak antrian. Kemudian ekornya yang mempunyai 0 atau tail ya. Head awalnya kalau sendirian ini 0. Begitu A1 dibuat, A1 ini menunjuk pada ini, ya kan ini. Head gitu ya. A1 0, A2 0, A1 menunjuk ke A2, A2 menunjuk A3, yang terakhir 0. Maka itu terakhir ya. Maka operasi-operasi pada linked list sebenarnya ada inisialisasi, SMT, penambahan. Nah, ini semua bisa Anda lihat di mana ini? Ya. Sebentar, saya ganti ya. English linked list. Linked list sebenarnya sama saja ya. Kalau misalkan Anda ingin tahu linked list apa saja yang bisa dikerjakan. Nah, ini contohnya head content. Nah, ini contohnya. Konten itu adalah datanya, ini datanya, dan ini alamatnya. Ya. Next pointer, ini alamat. Alamatnya menunjukkan alamat 3600. Ya, ini satu node
datanya 3, kemudian alamat node ini menunjuk ke 400. Nah, yang 0 inilah yang kemudian disebut dengan ekor. Ya. Nah, seperti ini Anda perhatikan, head pertama dibuat, B dibuat, C dibuat, D dibuat. Nah, ketika D dibuat, maka dia 0. Tapi begitu ada E, maka D menunjuk ke E yang 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan linked list. Dan apa saja yang bisa dikerjakan oleh linked list? Sebenarnya kita nggak perlu membuat ya, nggak perlu membuat dengan node, tapi karena sudah ada ya, linked list itu sudah ada. Ini contoh lagi. Ini yang double ya, ada previous, ada next, ada previous, ada next. Ini yang double. Saya ingin menunjukkan ke Anda apa saja fungsi yang dimiliki oleh linked list. Sebenarnya kita buat contoh linked list. Ya. Ini kalau yang bawaan Java, linked list ini ya. Sama dengan linked list new. Ya. Maka linked list ini apa yang bisa dikatakan? Ya. Yang perhatiannya ada add all, get, add all, tapi selalu ada index dan collection. Ada index dan objek. Berarti objek ini adalah datanya, index ini adalah nilai atau urutannya. Nah, size ukuran. Get first berarti ke yang paling depan. Get last berarti yang paling ke belakang. Nilainya objek ya. Nilainya objek. Nah ini. Jadi apa saja yang bisa dipunyai oleh linked list adalah inisialisasi, jadi nilai awal, is empty, apakah dia kosong, berapa size-nya, tapi berapa size-nya berarti linked list titik size, ini ukurannya berarti integer, kembaliannya berarti nilainya berapa, gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan, ini ibaratnya ada antrian, kemudian kita sisipkan di tengah, boleh ya. Sisipkan begini, set ada indeksnya, objeknya, kemudian datanya apa ya, mengurutkan semua ada ya, ada get first, get last, get first, get last. Ini penambahan, itu berarti kalau ada penambahan nanti Anda menggunakan apa, nambah, add object gitu ya, add object. Kalau node kita masukkan ke sini, maka node-nya masuk linked list ya. Oke, itu ya, itu contoh konsepnya ya. Kemudian ada dihapus pencarian akses bisa 50 ya. Saya percepat ya biar enggak. Oke, ini operasinya. Kelas node, objek data, node pointer, node. Nah, ini berarti konstruktor tadi. This data, objek data. Sama dengan yang saya buat ini ya. Ini ya. Nah, ini ada konstruktornya. Nih, ya. Objek, nah saya tambahkan nim gini ya. Berarti this data. Ini sudah konstruktor 1 0, konstruktor 2 0 dan elemen 1. Setiap kali dibuat selalu akan menjadi 0. Ya, kalau selalu menjadi 0 berarti Anda bisa buat konstruktor ini menjadi pointernya ini 0. Ini juga boleh ya. 0 pointer. Ya. Berarti ini nggak perlu. Ini nggak boleh dimasukkan. Kalau selalu 0. Nah, jadi kalau selalu 0 maka otomatis tidak perlu dimasukkan
Di runtime jadi error di sini karena kita selalu nul. Ini berarti sama-sama nul, tidak membuat linked list. Perhatikan kalau kita dijalankan, ini akan selalu nul. Sama-sama nul ya. Nah, kemudian berarti kita bisa nambahkan, merubah. Sebenarnya setiap kita menambahkan satu node, selalu jadikan nul, kemudian kepalanya ini, berarti yang kedua, ini menunjuk, berarti Anda boleh nambahkan node 1, kan menunjuk ke node 2, titik set node, ya, node 2. Nah, ini berarti artinya ini adalah tambah add node, tambahkan objek node. Ini kepala kan? Yang pertama dibuat, ini kita kasih nama kepala. Yang barusan dibuat, ini jadi ekor, gitu ya. Ini jadi ekor. Kemudian kita gandeng bahwa node 1, ya, node 1, ini datanya dihilangkan dulu. Node 1 itu menunjuk pada node 2. Ya. Nah, ini konsepnya begitu, add node gitu. Bagaimana kalau saya tambahkan node 3? Nah, saya membuat node 3 ya. Tambah node lagi, add node, tambahkan satu node lagi, berarti saya buat new node. Node 3 sama dengan new node ini, langsung saya kasih data 15, kepala. Setelah kepala, ini jadi ekor ini. Ini jadi ekor karena paling akhir ya. Ini jadi ekor. Nah, ini jadi ekor ya. Ini jadi ekor. Jadi ekornya sama. Nah, ini kita ubah yang node 2. Node 2 titik set name-nya belum dibuat. Set name, kemudian set pointer. Maka set name ini bukan lagi guys, bukan saja sebagai ekor, misalkan nomor 2 gitu ya, indeksnya nomor 2. Maka Anda akan lihat bahwa sekarang node 3 menjadi 0, kemudian node 2 titik set node 3. Nah, ini urutannya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika dijalankan, coba dibayangkan sambil ini ya. Node 1 ini datanya 5, dia fungsi sebagai kepala, kemudian menunjuk pada node yang datanya 10, yang urutan kedua kemudian nunjuk lagi ke data yang ke-15. Ini, nah inilah ekor, berarti total ada 3 node rangkaiannya ya. Jadi kalau misalnya kita cetak cukup 1 kepala sampai ke ekor, ya gini. Nah, ini sudah kecetak semua urutannya. Dari node itu ada 5, kemudian 10, kemudian 15, gitu ya. Oke ya. Yang ini bagus ini sebenarnya. Yang ini bagus. Gambar ini yang bagus. Ya, jadi kalau misalkan Anda membuat seperti ini, Anda ingin buat seperti ini ya.
Nah, kalau mau membuat seperti ini berarti bagaimana? Berarti ini Anda tangkap, ya. Ini Anda tangkap. Pointernya diganti string, ini jadi pointer. Ya, nama pointer. Ini jadi data value. Ya. Satu kotak ini menjadi node. Ya, berarti kan nanti dia menunjuk pointer ke mana gitu ya. Pointer ke urutannya. Ini pointernya adalah node. Jauh lebih bagus ya. Nah, konsepnya sama dengan yang ini. Oke, kembali lagi ke materi. Kita lanjutkan, konstruktornya bisa null, kita pakai konstruktor kedua, berarti setiap dibuat node selalu dia tidak mempunyai node berikutnya. Tetapi kemudian kita memanipulasi node yang terakhir sebelum dia ya. Inisialisasi size ini tidak perlu diinisialisasi ya. Kalau misalkan, karena apa? Karena dia otomatis misalnya. Kalau misalnya inisialisasi head sama dengan tail sama dengan null, berarti namanya tadi ya. Kemudian digunakan untuk mengetahui negatif dalam kondisi kosong. Nah, ini sebenarnya kita terlalu mendasar nih. Padahal kalau praktek lebih mudah ya. Tidak perlu Anda definisikan ini. Ini algoritmanya saja ya. Ini kalau pada saat kita membuat linked list dengan cara manual, pasti kita akan menghitung size-nya berapa. Tapi kalau kemudian kita membuat objek langsung linked list, maka tidak perlu karena sudah dibuatkan oleh Java ya. Ya, ini cara melihatnya linked list. Kemudian ada beberapa manipulasi yang memungkinkan menjadikan linked list itu berfungsi sebagai banyak hal ya. Ada boleh nambahkan di depan atau penambahan itu dari belakang. Ya, penambahan setelah node tertentu itu berarti disisipkan, penambahan sebelum node tertentu. Sama yang 34 ini adalah sisipan. Jadi satu node disisipkan di antara node yang sudah ada linknya. Ya. Bahkan kemudian ini bukan penambahan, penghapusan. Jadi node itu dihapus atau di remove gitu bisa juga ya. Nah, kemudian kalau penambahan di depan berarti add first, jadi namanya add first di depan node input is empty. Nah, ini programnya ya. Input pointer. Nah, ini rumit ya. Jadi kalau misalkan ilustrasinya kita nambah di depan ya. Berarti dia akan berfungsi sebagai head. Ya, misalnya sudah ada B, C, dan D, kita tambahkan A, maka A langsung menjadi head. Dan A menunjuk kepada head yang sebelumnya. Ini ilustrasi algoritmanya. Menambah pada alokasi ke depan. X ditambahkan ke alokasi ke depan, maka X akan menunjuk pointer B. Ya, kemudian nah ini dia berfungsi sebagai head gitu. Misalkan Anda bisa buat set head atau get head. Jadi ini satu lari pointer atau semua array nanti menjadi gitu. Ada headnya, ada yang tail kan gitu ya. Nah, ini kalau menambah di depan ya. Kalau menambah di belakang, Anda tambahkan at last. At last ditambahkan node di belakang. Berarti dia berfungsi sebagai apa? Sebagai tail atau ekor. Ya, kalau sebagai tail langsung ditambah, tidak ada banyak yang berubah. Kecuali yang sebelumnya menjadi menunjuk ke arah yang baru gitu ya. Misalkan ini.
ditambahkan gitu ya. Ditambah tinggal kasih X, kemudian yang awalnya jadi tail menunjuk pada node yang baru. Itu contohnya. Nah, ini sama ya. Ini ya, jadi berubah semua ini, berubah semua. Nah, ini sangat menyusahkan ya. Sangat menyusahkan. Ini kalau dicetak node pada ASD node apa ya? ASD node head. Oke ya. Kemudian kita menyisipkan insert after. Jadi sudah ada jaringan atau lari ya, nyebutnya lari ya, satu lari. Sudah ada lari, kemudian kita nambahkan node di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah. Konsepnya sama, logikanya ya. Kan di tengah-tengah ini. Ya. Di antara A, B ini akan disisipkan X. Ya. Disisipkan X pada lokasi temporary. Berarti yang ini dilepas dijadikan temporary. A disimpan dulu menjadi, ini panahnya kebalik ya. A panahnya menjadi temporary. Ini ya. A menjadi temporary, kemudian X disisipkan ke B, baru kemudian A ditambahkan setelah X gitu. Itu konsepnya ya. Jadi misalkan buat node baru temporary, node yang mau disisipkan kan berarti ada dua ya, disimpan dulu temporary. Kalau tidak nol berarti disimpan data dan ininya, node-nya, kemudian baru Anda tambahkan. Ya, itu bahasa programnya. Insert before gitu ya. Lalu hapus node bagaimana? Di depan hapus berarti kemudian berikutnya menjadi head. Kalau hapus belakang berarti yang hilang adalah ekornya yang hilang, kemudian sebelumnya menjadi ekor. Hapus di tengah-tengah sama Anda harus manfaatkan temporer. Ya. Anda harus manfaatkan temporer supaya bisa menghubungkan node-nya setelah ada node yang hilang. Jadi sebelum dan setelah itu jadi bypass gandeng ya. Remove first berarti menghapus yang paling depan. Remove last menghapus ekornya. Remove objek pada key tertentu. Ya, key tertentu. Ini banyak dipakai di database ya. Menghapus elemen. Nah, ini konsepnya dihapus, diganti, dihapus, ini X-nya dihubungkan sebelum ke sesudah, yang ini bisa di-remove gitu aja. Oke. Cetak bisa menggunakan for, kemudian Anda tulis ya sampai semua. Ya, sampai semua selesai. Operasi linked list dengan indeks. Nah, setiap linked list itu ada indeksnya atau indeks urutan atau order. Ya. Cek indeks. Nah, ini kalau kita buat semua. Kalau prakteknya Anda tidak akan menemukan indeks out of bound exception kecuali Anda membuatnya dari manual gitu ya. Ini cara mendapatkan data, kemudian mendapatkan indeks dari objek tertentu, tadi get indeks gitu ya. Oke, ini nambah. Ini banyak nanti di latihan ya. Oke. Sudah selesai? Ada yang ditanyakan? Silakan. Dicoba di praktikum ya. Nanti. Tapi kalau kemudian Anda menggunakan ya yang sudah bawaannya Java, Anda tinggal menggunakan list. Gitu. Misalkan link list Java di tutorial misalnya gini, akan mendapatkan banyak misalkan implementasinya ya. Implementasinya sangat banyak ya.
Salah satu implementasinya adalah linked list digunakan sebagai antrian. Ya. Jadi konsep queue, sebenarnya ada queue ya. Jadi data itu akan dibuat gini. Ada previous, ada data, ada next. Ini ya, ini contoh. Nah, kemudian mendefinisikan jadi linked list type, linked list new, linked list. Ya. Kemudian contoh ini ya, linked list string animal things. Kemudian nambah add dog, cat, co, linked list animal. Maka menjadi dog, cat, co. Tapi ini urutan, dog dulu, cat dulu, co dulu. Nah, kemudian Anda bisa nyisipkan sudah fungsi daripada membuat sendiri. Kalau yang tadi ini kan banyak membuat sendiri ya, ini membuat sendiri. Tapi kalau misalkan Anda gunakan ini tidak perlu membuat sendiri karena sudah disediakan ya. Nah, misalkan ini ya Anda lihat null dog ya, dog, kemudian next dog menunjukkan chat, next address chat, next address go, ini jadi null. Ini yang double link list ya, dan ini sudah tersedia, sudah disediakan oleh Java. Anda tidak perlu repot-repot membuat program seperti yang tadi, tinggal Anda tambahkan ini. Kalau misalkan Anda tambahkan add satu horse, maka jadinya seperti apa kan gitu ya. Animals ya, ini kan bisa Anda uji coba ya. Ini bisa di copy ya. Ini copy. Kita coba ya. Masukkan sini aja. Biarkan aja nih. Sudah ya. Kita buat yang baru seperti tadi, new Java class. Ini. Ini ya. Kalau dijalankan, Anda akan lihat di sini. Linked list dog, cat, dan cow. Kemudian update linked list dog, horse, cat, dan cow. Karena kita sisipkan ini indeks 1. Kalau kita sisipkan di indeks ke 0, berarti nanti horse gini ya. Run, update menjadi horse. Horse-nya jadi kepala gitu ya. Horse-nya menjadi kepala gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sisipkan di nomor 2, add kita nambahin sama dengan sisipkan. Kalau misalnya kita mau hapus, misalkan gitu, animal, titik, kemudian ada remove ini. Remove object, objeknya O. Objek pada indeks ke-2 misalkan gini. Ya, maka Anda tinggal run. Ya, ini ya. Dog. Kita sisipkan horse pada objek kedua menjadi indeks 2. Ini ya. Perhatikan. Animal add indeks 2 kita tambahkan horse. Nah, kemudian kita cetak horse ini masuk. Ya. Berarti ini 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3 indeksnya. Baru kemudian kita remove yang kedua, jadi 0, 1, 2. Remove hilang. Horse-nya hilang, maka jadi dog, cat, dan cow. Nah, ini sebenarnya disebut dengan declarative programming. Kalau yang diajarkan menggunakan ini,
Anda pusing kan? Pusingnya kenapa? Karena kita membuat semua sendiri. Seperti halnya ini. Add, sisipkan. Ini, dia jadi remove. Remove ini jadi begini. Jadi dihilangi, dan A dihubungkan dengan B. Tapi kalau kemudian prakteknya menggunakan konsep deklaratif, maka Anda tinggal seperti ini. Remove aja langsung hilang dia. Ya, artinya sudah dibuatkan urutannya menjadi ini. Terus, gitu ya. Saya ingin menghapus misalkan objek cat di sini. Cat. Objek cat mau saya hapus misalkan itu. Maka saya bisa melakukan pencarian cat gitu ya. For gini ya. For misalkan ini. String animal di dalam animal ini. Ya. Maka Anda akan mendapatkan animal if animal titik ya equal. Yang saya mau hapus apa? Yang saya hapus adalah cat misalkan ya. Equal cat ini, maka programnya adalah animal but remove ini. Remove animal. Bingung nggak ini ya? Baru kemudian saya cetak animal lagi. Maka cat-nya akan hilang gitu ya. Coba gitu. Nah ini cat-nya hilang. Karena kita akan menghapus dari cat. Jadi saya cari dulu di antara linked list yang sudah ada, apakah ada yang sama dengan cat? Ada. Kalau gitu animals, remove animals gitu ya. Jadi langsung di remove. Yang di remove apa? Cat yang sama ini. Yang lain enggak gitu ya. Yang lain enggak dihapus. Ini cara programnya. Dan ini disebut dengan declarative programming. Jadi enggak perlu Anda menggunakan algoritma. Declarative programming. Sedangkan yang diajarkan di sini ini Anda harus membuat algoritma sementara bahasa program sudah mengerti. Nah, Anda harus membuat gini, banyak kan? Nah, ini banyak ini. Remove object berarti Anda harus simpan sementara. Karena akan rantainya Anda putus ya, sama dengan orang orang misalkan sepeda rantai kita, sepeda gowes kita, sepeda yang kita kendor ya, kemudian kita ambil satu mata rantai, kan berarti kita putus ya, kemudian kita sambung lagi. Nah inilah programnya. Tapi kalau kita membuat algoritma seperti ini dengan aturan seperti ini, maka disebut dengan imperatif programming. Sedangkan kalau deklaratif programming, Anda hanya declare saja, declare. Tolong carikan cat dan hapus kalau ketemu. Nah gitu ya caranya. Jadi saya nggak mengajari mereka begini loh caranya menghapus. Anda buat temporary dulu, kemudian simpan, kemudian Anda hapus, kemudian sambung lagi gitu. Itu imperatif. Tapi kalau deklaratif programming menjadi gini. Carikan saya animal yang dia adalah cat. Setelah ketemu, Anda remove. Lakukan remove kan gitu. Maka di dalam bahasa program ini muncul sebagai functional programming. Misalkan animals IP stream akan ada ini ya. Stream titik first find first titik kemudian get, maka Anda akan mendapatkan apa yang paling depan gitu ya, menggunakan ya. Kalau dijalankan
maka Anda akan mendapatkan dog. Karena dog paling depan. Nah, itulah konsep yang disebut dengan stream. Jadi stream ini menjadikan bahwa dia adalah collection dengan tipe linked list, maka saya akan mencari. Bahkan saya bisa menggunakan tidak menggunakan for. Jadi saya bisa menggunakan dapatkan string hasil sama dengan misalnya ini, atau cetak langsung. Saya cetak langsung, cetak ini ya. Apa yang dicetak misalkan saya ingin mencari misalkan gitu. Ini bisa langsung animals titik string gitu ya. Cari misalnya gitu ya. Sama dengan cari di dalam string gitu ya. String titik. Nah, kemudian filter. Nah, ini filter ya. Filter kemudian bisa menyebutkan dia sebagai T filter T titik equal yang bernama to ini sama ini ya, ini juga boleh filter ada titik lagi kemudian find first titik get. Nah ini boleh ya, kalau dijalankan akan ketemu ini caranya. Jadi dia menggunakan algoritma, tapi ini adalah bahasa program yang disebut dengan functional programming, ya, string. Oke, ya. Jadi harusnya materi itu sudah diubah ke deklaratif programming. Jadi tidak akan terlihat bahwa bahasa program itu sulit. Kalau menggunakan materi ini akan jadi sangat sulit ya. Jangan sangat sulit karena ini sudah dipikirkan orang tahun 90-an. Kenapa kita buat kan gitu ya. Oke, baik ya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada? Oke, silakan Satria. Pak, izin bertanya untuk tadi yang penghapusan di tengah itu berarti dia untuk yang alokasi memori itu gimana? Kan si pada indeks tertentu kan dia punya memori. Nah, pas dihapus dia memorinya hilang, jadi si sebelumnya langsung lompat ke setelahnya gitu gimana? Dari 3.200 terus harusnya kan ke 3.600 gitu. Nah, dia berarti langsung lompat ke 4.000 gitu. Oke. Nah, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau kita membuatnya pakai ini, maka bisa jadi itu hilang. Tapi Anda perhatikan saja, kalau kita tergantung bahasa program yang kita buat ya. Kalau misalkan kita buat node ini mempunyai indeks, saya bisa tambahkan di sini private integer index. Indeksnya menjadi 0, 1, 2, 3. Lalu ini buat sendiri ya. Kalau misalkan Anda kemudian tambahkan di situ remove ya. Tambahkan remove di situ. Satu remove ya. Maka indeksnya ini bisa jadi hilang. Karena Anda akan diupdate semua. Perhatikan ya. Misalkan ini gambarnya tadi mana. Nah, perhatikan yang di sini. Ini contoh yang bagus. Kalau misalkan yang ini saya hapus. Ini saya hapus ya. Saya remove ini. Remove. Maka bagaimana? Hilangkan ini. Berarti ini sekarang ganti berapa? 4.400. Ya ini diupdate kan. Jadi 4.400 berarti yang ini akan menghubung ke sini. Nah, makanya kan kenapa ini hilang? Kalau Anda memaksakan urut ya, misalnya urut ya. Kalau urut itu misalkan ini 3.200, ini 3.201, ini 3.202, 3.203. Ketika yang ini hilang, ini kan loncat ya. Loncat. Ya, ini hanya sebatas indeks.
Yang berlaku di memori itu begini hitungannya. Nah, ini memori. Nanti maksudnya. Jumlah objek inilah yang ada di memori. 1, 2, 3, 4. Tadi ada 4 node. Ini ya, ini yang ada di memori. Jadi objeknya ini disebut di dalam memori heap memory ya. Di dalam bahasa program disebut dengan heap, lokasi tempat ini. Artinya ukuran memorinya ada 4 elemen. Ketika kemudian ini dihapus 1, berarti ukurannya menjadi 3 elemen. Nah, bedakan antara memori dengan indeks ini. Indeks ini address saja, alamat. Ini address ya. Pointer, ini pointer. Pointer itu menunjuk alamat. Ya, misalkan gini. Satu rumah, ini rumah ya. Perumahan, ini ada rumah 1, rumah 2. Ini nomornya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketika rumah ini kemudian dirobohkan, apakah kemudian nomornya akan jadi begini, bergeser? Yang ini jadi nomor 2. Nah, ini hanya address saja. Nah, maksudnya ya, address. Jadi tidak terpengaruh gitu ya. Jadi yang menyusut adalah memori yang dicadangkan dalam linked list. Jadi memorinya berupa apa? Ukurannya memori tergantung banyaknya node gitu ya. Banyaknya node yang ada di sini. Gitu. Bisa dimengerti maksudnya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi kalau daripada buat sendiri kayak begini, enak mana dengan yang ini tadi? Sudah ada ini. Ya enak ini, karena ini sudah diperbaiki dan sudah banyak. Anda tinggal pakai-pakai saja. Ya, ini namanya animals titik ini. Nah, ini ada semua. Coba lihat size-nya. Size. Kalau kita cetak, kita akan mencetak size-nya ya. Maka ukuran memori itu berkaitan dengan jumlah objeknya, bukan pada indeksnya. Berarti kan di sini saya nambah ini. Ketika setelah nambah host, maka saya cetak nih. Jumlah elemen atau node menjadi plus animals titik size. Kemudian setelah terakhir dihapus ini, setelah dihapus jumlah node saya cetak di sini. Jaran sekarang. Nah, perhatikan ini. Ya. Jumlah memori yang ada di node, jumlah node-nya ada 4. Ini udah identik dengan ukuran memorinya. Karena dia dinamis. Lain kalau kita menggunakan array, kalau elemennya sudah 100 meskipun isinya cuma 2 ya tetap dihitung 100 karena statiknya. Kalau linked list itu dinamis sehingga jumlah node-nya pada saat itu ada 4 setelah ditambah dengan horse ini. Nah, kemudian setelah dihapus tadi menjadi jumlahnya menjadi 2. Kan ini kita remove ya, 2 kali remove. Ya, jumlahnya menjadi ini. Jumlah node saat ini animals size menjadi 2 node-nya. Gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti tinggal kita implementasikan saja. Linked list diimplementasikan di mana? Tergantung studi kasusnya. Kalau kita gunakan antrian, maka yang pertama kali sebagai head harusnya yang keluar dulu. Ini kalau di linked list itu nanti fungsinya banyak. Mudah-mudahan ada di ini ya. Fungsi linked list ya. Linked list. Ya, fungsinya 1 sebagai queue atau antrian. Kalau difungsikan sebagai antrian, maka dia harus FIFO, first in, first
yang pertama kali masuk dia harus keluar duluan. Kalau difungsikan sebagai stack itu tumpukan. Jadi linked list digunakan sebagai tumpukan, maka tumpukan kan begini. Ya. Yang masuk dulu akan menempati paling bawah. Ini tumpukan. Jadi yang terakhir malah keluar dulu. Jadi last default, last in, first out. Jadi yang terakhir keluar. Yang terakhir masuk, kemudian giliran keluar duluan. Jadi namanya tumpukan atau stack. Jadi nanti linked list ini bisa digunakan oleh queue. Kenapa kok array list tidak bisa? Karena array list tidak mempunyai order yang terhubung. Kalau ini kan ada rantainya, ada linknya. Kalau array list tidak ada linknya. Ya, tidak ada link, independen satu-satu. Nah, inilah fungsi linked list gitu ya. Mudah-mudahan nanti di materi ada ya. Linked list ini kita nggak usah buat sendiri pakai node begini, menyusahkan ya. Lebih baik yang sudah ada kita deklaratif, linked list ini sudah ada, tinggal difungsikan. Nanti misalkan difungsikan sebagai queue, harus bagaimana? Misalkan ini ya, contoh, cari aja di sekarang ini apa yang nggak ada di Google sama di YouTube ya, misalkan linked list queue. Nah ini sebagai antrian, ya. Kemudian bisa juga untuk mengurutkan, quick sort gitu ya, quick sort nanti. Nah nanti kalau udah quick sort nggak usah bikin algoritma, titik sort urut gitu ya, sebagai stack. Nah ini stack. Nah stacknya ini stack ini. Ya, ambil aja ini. Topnya ini, ya bawah 0. Kalau stack berarti yang keluar dulu kan ini, yang ini belakang. Ini 99, 50, 532, 52, ini 0. N 0 gitu ya. Ini fungsi sebagai stack. Gitu. Nah, ini fungsi stack. Kalau sebagai queue ini contoh sebagai queue ya. Front. Nah, ini ada dua. Kita mau NQ atau DQ. Ya, tinggal arahnya yang mana ya. Ini fungsi linked list ya. Fungsi linked list. Kita menggunakan single ya. Kalau data ada previous atau next, jadi double. Datanya double, ada previous atau next atau urutan gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi karena linked list, semua yang berkaitan dengan list, baik itu array list maupun linked list, itu bersifat dinamis, maka ukuran memorinya menyesuaikan dengan jumlah datanya. Begitu ya. Indeksnya nggak pengaruh ya, indeksnya nggak pengaruh. Gitu. Yang penting urut aja, karena dia sudah pegang setelahnya, gitu. Objek setelahnya. Bagaimana? Ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa cukup ya kuliah kita hari ini. Anda lanjutkan praktikum, baik itu menggunakan bahasa C ataupun menggunakan bahasa Java, sama saja ya, konsepnya sama gitu ya. Tapi kalau misalkan bahasa sekarang itu sudah pinter-pinter, tidak perlu dibuatkan algoritma, tinggal langsung implementasinya kemana gitu ya. Nah, saya khawatirnya begini, karena mata kuliah kita ini rata-rata selalu memusingkan, selalu materi itu seolah-olah mendasar lagi ke algoritma. Nanti biasanya setelah skripsi yang baru kaget ya, nggak semuanya itu kita buat sendiri. Yang ada kerjakan, implementasi ke permasalahan itu jauh lebih sulit kalau menggunakan algoritma dasar gitu ya.
Anda gunakan library yang sudah ada, yang sudah tersedia. Artinya Anda nggak boleh lagi menggunakan Notepad, ya, karena sudah ada IDE yang hebat, gitu. Anda jangan menggunakan kendaraan tanpa mesin, gitu ya, karena sekarang sudah banyak kendaraan bermesin, gitu ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan terakhir? Silakan. Bisa dipahami ya? Nah, belajar dari YouTube ya, belajar dari Google gitu ya. Nah, yang penting saya sudah sampaikan materi, ini semua sudah saya sampaikan, kemudian saya improvisasi dengan beberapa contoh kasus yang kemudian menggunakan teknik pemrograman deklaratif ya. Deklaratif programming ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kuliahnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.